From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Di akhir tahun ini kita sama-sama doa bersama BCC Corporate Prayer. Kita sama-sama ke Bukit Doa Sentul. We experience a lot of things that really amazing. Kita experience banyak hal yang luar biasa yang gak masuk ke dalam logika kita gitu ya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terjadi saling peneguhan di dalam. Bahkan juga ada hamba Tuhan yang datang dan kemudian sampai dilawat Tuhan gitu ya. Dan kita akan tetap mempertahankan model gereja kita seperti itu, di mana setiap daripada kita aktif ya, kita melakukan bagian kita. Dan senantiasa juga kita saling meneguhkan, saling mengkonfirmasi, saling mengafirmasi satu dengan yang lain. 44 kata yang kita temui ketika waktu di BCC Corporate Prayer. Kita tanya, apa sih satu kata yang Tuhan taruh dalam hatimu? Dan total semua ada 44 kata-kata. Dan kemudian dari 44 kata itu yang menarik adalah kita menemukan ada 4 kata kunci yang besar di situ. Dan ini adalah kata-katanya ya. Ada kata pengujian, ada kata kekuatan baru, ya, ada kata perbuatan baik atau perbuatan gitu ya, ada kata terang dari 44 kata, lalu kemudian kita mengelompokkan di dalam 4 kategori ini, dan kemudian kita mendoakan bersama-sama dan sampailah kita menemukan visi Tuhan yang luar biasa bagi 2023. BCC selama 17 tahun dan kita juga ada di beberapa kota sebelum pandemi tentunya. Kita selalu senantiasa setiap tahun tuh jelas visi yearly vision kita apa. Nanti sebentar aku akan bagikan kenapa sih mesti punya yearly vision. Karena if you don't have your yearly vision, you will lost 1 year. Ya kita nggak mau hidup tapi ternyata tanda kutip seperti kayak mati atau macet atau mampet gitu ya. Dan setelah kita berdoa bersama-sama dengan tim yang ada, tim pastoral, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan sedang membuka hatinya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ini kita memiliki semua kata kunci yang di atas itu bisa ada di dalam 1 ayat firman Tuhan. Itu kerennya luar biasa. Aku bisa melihat muka-muka yang mulai, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, ada pengujian di situ, ada juga kekuatan yang baru di situ, ada juga perbuatan yang baik di situ. Bahkan ada juga kata terang itu sendiri. By the way, kata terang, kata yang paling banyak diulang-ulang ya. Dan itu keren banget sih. I mean like this is absolutely amazing to see bagaimana Tuhan bekerja melalui kalian semua yang datang dan meneguhkan dan mengafirmasi. Dan semuanya bisa sampai kepada sebuah kesempatan, sebuah kesimpulan yang sama. Dan yang kerennya guys, kemarin aku juga tes lagi ya. Aku orangnya suka ngetes juga ya. Tapi jangan bilang-bilang. Aku ngetes lagi kemarin di Femcell. Dan di Femcell aku tanya, kamu tulis satu kata itu apa? Lalu aku tanya setiap orang, dan lucunya kemarin di dalam Femcell juga beberapa dari kita sudah ketemu sebetulnya ada benang merahnya, dan yang dibicarakan si A, si B, si C, si D actually juga nyambung dan ada yang sama. Jadi that's the word. So this year Tuhan bakalan bekerja dengan luar biasa melalui firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di mana visi tahunan kita di 2023 adalah let the light shine, ya, let the light shine. Nah, tentunya teman-teman sudah familiar dengan visi gereja kita BCC, menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Nah, tetapi 2023 bakalan menjadi tahun di mana terang itu akan bersinar.
Nah, kata let the light shine ini sangat menarik sekali. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa terang itu memiliki dua sifat ya. Terang itu bisa aktif, tapi terang itu juga bisa pasif. Kalau terang itu aktif bagaimana? Dia akan menerangi ya. Makanya let the light shine. Biarkan terang Kristus itu bercahaya melalui kita dan mungkin bisa memberikan terang kemana-mana di sekeliling kita. Tetapi kata the light itu let the light shine juga memiliki arti di mana bisa juga let the light. Bagaimana terang dari Kristus itu menyinari ke kita secara pribadi. Keren banget ya. Satu kata bisa memiliki dua makna gitu. Itu keren banget sih. Dan aku melihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya ketika kita saling mendoakan sama-sama. It was just amazing ketika kita kita satukan hati, kita doakan ini bahkan sudah beberapa minggu gitu ya, dan teman-teman bisa okay, let's do this gitu loh. Nah, let the light shine. Nah, aku mau kasih lihat sesuatu yang cukup menarik lagi ya. As soon as after we got this yearly vision for 2023, which is let the light shine, ya. Kemudian aku tiba-tiba ya hari Senin itu dikontak dengan Pastor James Singh yang dari Singapura, dan khusus untuk keperluan kali ini aku mau bongkar sedikit. Aku mau izinkan teman-teman juga bisa melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bekerja secara dahsyat dan dia senantiasa mengafirmasi kita satu dengan yang lain. Dia tidak pernah cuman sekedar nongol, tetapi dia selalu mengafirmasi. Dan akhirnya kita melihat ini loh, yang ternyata menjadi gambarnya. So there is a fire. Dan fire itu sangat berhubungan dengan apa? Terang, dengan light. Ya. Nah, Tuhan mau untuk kita di tahun ini, kita bersama-sama ya menjadi pembawa terang, dan bahkan Tuhan juga akan menerangi setiap daripada kita. Akan betul-betul ada proses pengujian di situ, kita akan dimurnikan, karena sifat daripada api itu juga pengujian. Tapi tenang, kenapa? Dari firman Tuhannya yang tadi itu dikatakan bahwa dalam 2 Korintus yang ke-4 ayat yang ke-6, ia juga membuat terangnya bercahaya, supaya kita beroleh pengetahuan. Jadi kita juga akan semakin diberikan kekuatan yang baru, dan pada akhirnya justru kita akan melihat pekerjaan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita. Jadi 2023 mari kita start ya tahun ini dengan excitement yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Kenapa? Ini adalah tahun di mana kamu bakal glowing. You will be glowing, 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 you will be glowing. You will impact somebody, or you will impact a situation surrounding you. We are really going offensive at this time. Ya, berarti tadi aku udah bagikan bahwa terang itu berbicara ada secara aktif, baik itu menerangi, maupun terang itu juga berbicara pasif, yaitu menjadi teladan. Ya, ketika kita sedang menjadi terang dalam kehidupan kita, kadang kita nggak perlu ngomong terlalu banyak, tapi dengan apa yang kita lakukan, tindakan kita, orang bisa notice ada perbedaan. For your information, perkataan Kristen itu pertama kali dimulai di kota Antioquia, dan pada waktu itu mereka melihat kenapa dipanggil Kristen, karena ada sekelompok orang yang punya gaya hidup yang berbeda, yang punya cara yang berbeda, cara ngomong mereka, cara bergaul mereka, cara connecting mereka, cara mereka berfellowship, semuanya itu beda. Ya, itulah sebabnya kenapa dipanggil itu tuh. Ada kelompok orang Kristen. Masih ingat bahwa dalam kehidupan kita ini senantiasa selalu ada pilihan 4 jenis kerajaan. Selalu ada 4 macam pengaruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kerajaan surga, kerajaan Allah yang memberikan kepada kita nilai-nilai kebenaran dan dasar dalam kehidupan. Kita mengerti tujuan kita mengerti makna kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita fokus kepada visi. Karena visi itu adalah merupakan destinasi yang akan kita capai dalam ukuran waktu. Dalam hal ini adalah 1 tahun. Kesian nggak sih kalau kita hidup itu nggak punya visi gitu ya. Aku pernah ngalamin ketika teman-teman
cerita gitu ya, terus ditanya gitu, ini teman-teman udah mulai suka-sukaan sama seseorang, lalu mereka mulai pacaran-pacaran gitu ya. Dia bilang begini, Pes, ada satu hal yang paling aku suka nih hari-hari ini. Bukan main game, bukan pergi ke mall, bukan pergi cobain hal yang lain, tetapi aku lagi suka-sukanya ya ngajakin pacarku, terus kita naik ke jalan tol di Jakarta, ada namanya jalan tol dalam kota. Terus kita nggak tentukan mau menuju kemana. Kita puterin aja tuh tol dalam kota, ya, puter sekali, puter 2 kali. Tapi kita bisa melihat Jakarta dalam bentuk keindahan yang berbeda, katanya dia. Sepertinya matahari begitu terang bersinar dan burung-burung berkicau gitu ya. Itu di dalam mimpi karena lu lagi dalam pengaruh romantik ya. Jadi sebenarnya itu di otak lu doang sih sebenarnya gitu loh. Tapi that's happen gitu loh. Orang yang lagi sukanya membangun hubungan, dia bisa gitu loh, nggak punya tujuan, tapi ya pokoknya kita muter aja. Dan lucunya juga pasangannya mau diajak, seperti kayak kita lagi ngajak, gue mau ajak lu, kita naik tol yuk, mau kemana? Tenang deh, nanti lu juga tahu sendiri, gitu kan? Terus setelah lu diajak puter sekali, mau kemana gitu loh. Tenang deh, nanti kamu bisa tahu sendiri gitu loh. Ya mungkin 1 kali muter sambil dilihat mukanya, 2 kali muter sambil lihat mukanya, terus sambil cekik-cekikan sendiri. Ya itulah kuasa daripada chemistry ya. Itu nyamber banget. Nah, banyak hal-hal yang kita lakukan nggak jelas kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang. Ya, makanya buat kalian silahkan tentukan waktunya untuk kalian kapan mau menikah, dan kalau memang sudah menemukan pasangan, ayo sama-sama kontak tadi Caitlin. Februari kita mau BPN ya. Habis BPN silakan menikah dalam kekudusan Tuhan ya. Kayaknya sekarang trennya ini yang penting bukannya kita punya apa, tapi kalau kita sudah ketemu orang yang tepat ya, dan Tuhan juga izinkan, keluarga juga mengizinkan, ya silahkan gitu ya. Kita juga boleh ikut bimbingan pranikah. Kita akan sama-sama mulai bimbingan pranikah di bulan Februari ya. Nah, oke, that's the little bit story yang cukup unik tentang vision. Tapi di luar daripada cerita yang tadi aku bagikan, kebetulan kita adalah orang-orang yang pasti mau tahu kita mau punya tujuannya kemana gitu loh. Kita nggak mungkin cuman sekedar ya muterin jalan tol terus gitu, tol dalam kota. Ya murah, Pastor. Cuman modalnya bensin sama jalan tol. Kalau sekarang 10.000 sambil bisa beli singkong, bisa beli makanan, lalu muter-muter di dalam. Ya, sekali boleh, tapi kalau 2-3 kali lama-lama pasangan kamu juga mikir gitu, kenapa disuputerin doang gitu kan. Nah, anyway, ya, fresh vision from 2023, let the light shine. So my prayer for you guys, prepare yourself. Aku tahu bahwa banyak dari kita mungkin punya sedikit istilahnya ketidakpastian gitu ya. Bagaimana aku bisa jadi terang, sedangkan aku masih ngalamin ini, masih ngalamin itu. Guys, kalau Tuhan bisa pakai keledai yang berbicara, kalau Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi my prayer, kamu bukan cuma sekedar dipakai sesaat, tetapi kamu sungguh-sungguh menemukan kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Dan kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Ada amin? Nah, makanya aku mau bagikan kepada kita semua, sebetulnya ada beberapa tahapan di dalam visi itu sendiri. Oke? Yang pertama ada yang disebut dengan kingdom vision. Kingdom vision itu adalah apa yang firman Tuhan tulis secara langsung dalam kehidupan kita. Tentunya dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa murid, ya, baptis dan ajar. Itu adalah kingdom vision. Itu adalah merupakan kita punya cover. Itu adalah merupakan sebuah kesepakatan kita dengan Tuhan. Itu adalah merupakan perkataan Yesus yang terakhir. Itu adalah merupakan sebuah perjanjian antara dia dengan kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai kingdom vision. Jadi itu adalah merupakan layer atau tahap layer itu apa ya bahasa Indonesia? Seperti lapisan yang pertama gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga ada yang disebut dengan church vision. Visi gereja kita adalah menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Lalu kemudian kita juga memiliki ada yearly vision. Ya, let the light shine kalau untuk tahun ini. Dan kemudian yang keempat, kita juga punya personal vision. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Kata buatan itu bahasa aslinya adalah poema. Poema itu berarti kita itu dipahat. Berarti ketika Tuhan ya menciptakan kita, Tuhan mengetahui betul
keunggulan kita, dan mungkin di area kelemahan kita. Poema itu adalah kata daripada buatan Allah, ya. Tetapi kita nggak cuma sekedar dibuat oleh Allah, kita dipersiapkan, berarti Tuhan sudah memberikan kemampuan, Tuhan sudah memberikan skill, Tuhan sudah memberikan kepada kita semua juga keunikan sendiri-sendiri, ya. Untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti, teman-teman sekalian, setiap daripada kita perlu tahu bahwa 4 lapisan ini atau 4 layer ini akan berjalan bersama-sama, akan terjadi saling meneguhkan satu dengan yang lain. Silakan bagi setiap kita temukan personal vision kita apa? Dasar ayatnya dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Tapi antara lapisan yang paling penting, core-nya, kingdom vision, dengan church vision, dengan yearly vision, dengan personal vision, it has to go align together. Jadi tidak mungkin, ya, visi pribadi kamu bertentangan dengan kingdom vision, tidak mungkin bertentangan dengan church vision, tidak mungkin bertentangan dengan yearly vision. Ya, misalnya personal vision kamu, ini contoh aja, berkata bahwa aku berdoa Tuhan bilang tahun ini kegelapan, gelap banget, ya, PLN mati gitu kan, pokoknya nggak ada terang gitu kan. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah berbeda dengan our yearly vision. Jadi aku berdoa supaya tahun ini setiap daripada kita mulai merenungkan, lalu mulai mengerti dan memahami apa yang Tuhan mulai inginkan dalam kehidupanku. Mungkin kamu belum tahu secara gambaran besar your personal vision apa. Tapi ketika engkau memberikan dirimu, mulai do something for Christ. Kemarin ada beberapa teman-teman mulai datang ketika di awal daripada tahun baru, keren banget kita ngelihat kembang api barengan gitu ya di Jakarta, dan it was really wonderful. Ya, selama beberapa minggu ini kita kayaknya susah tidur di bawah jam 10 lah. Ya, rata-rata tidurnya jam 2, jam 3 gitu kan, sambil ngobrol. Kita bahkan di malam tahun baru kita juga masih bisa sampai jam 4 gitu kan. It was really wonderful gitu. Dan ketika kita ngobrol, hal yang sederhana, hal yang gampang, aku minta supaya setiap kita keluarkan handphone, lalu kalian mulai tulis di dalam handphone kamu, apa rencana yang ingin kamu tambah di tahun ini, apa rencana yang ingin kamu kurangi di tahun ini, apa rencana yang ingin mulai kamu lakukan, apa yang pengen kamu mulai lakukan yang baru tahun ini, dan apa yang harus kamu stop tahun ini. Ya, nah, bagaimana sih cara kita memikirkan apa yang mesti gue tambah, apa yang mesti gue kurangin, apa yang mesti gue mulai, apa yang mesti gue stop, gitu kan? Gimana Pes caranya supaya kita bisa jelas menuliskannya gitu ya? You have to learn how to live a biblical life principles. Nah, tentunya prinsip dalam kehidupan banyak, aku nggak mungkin tulis semua, tapi paling nggak aku bagikan ada 3 hal yang menurut aku yang one of the core, yang paling inti. Kalian harus catat ini, memorize it in your brain, in your hippocampus gitu ya, dan kamu nggak bakalan nanya lagi. Oke, karena kalau kamu sudah mengerti akan hal ini, maka semuanya akan jelas ya. Biblical life principles nomor 1, we have to live a balanced life. 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu, dan roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, berarti di dalam kehidupan ini Tuhan mau kita hidupnya balance. Ya. Terutama saat ini mungkin between your work life, ya, between your personal life, between your family life, you have to find the balance. Ya, 3-tiganya harus tetap bisa mengakomodasi kesehatan roh, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh. Kalau kita hanya fokus kepada kesehatan jiwa terus, lama-lama rohnya ketarik, bisa-bisa menjadi Injil cheap grace atau Injil hyper grace, kelebihan gitu ya, hyper. Jadi cheap grace ya, atau jadi mediocre, atau jadi Injil sesukanya aku gitu, sebisanya aku, itu termasuk mediocre. Nah, kita perlu memahami bahwa dalam segala sesuatu Tuhan mau kita balance. By the way, kita baru mulai kembali pembacaan firman Tuhan Alkitab 365 hari kita,
Dan baru aja beberapa hari yang lalu kita melewati pencobaan Tuhan Yesus. Ada yang ingat ada berapa kali Tuhan Yesus dicobain? Yakin 3 kali? Ya. Pencobaan yang pertama yang Tuhan Yesus diberikan apa? Dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Bukankah itu komponen tubuh? Lalu pencobaan yang kedua, dia disuruh menjatuhkan diri dan malaikat akan menantang dia, akan membawa dia. Itu membuktikan bahwa dia dicobai di area apa? Bisa sombong, bisa congkak. Betul? Bukankah itu komponen jiwa? Dan yang ketiga dia dicobai bahwa disuruh menyembah. Tadi kita udah ngomong ya, ada 4 kerajaan, aku belum selesaikan, masih baru kerajaan Tuhan doang. Nah, tetapi kemudian kita belajar bahwa ternyata iblis menantang dia, mau nggak lu sembah gua? Dicobai di dalam roh kan? Betul nggak? 3 pencobaan yang Yesus lalui di padang gurun itu melambangkan dia sudah dicobai secara tubuh, dia sudah dicobai secara jiwa, dan dia sudah dicobai secara roh, dan dia menang. Luar biasa. Tuhan Yesus itu menang. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu, gue bakal menang apa enggak ya? Gue guarantee, lu pasti menang. Yang penting lu tetap kasih roh lu makan. Tetap ya, kita punya 3 macam disiplin. Disiplin roh, disiplin pribadi, ya, disiplin korporat, disiplin pemuritan. Aku sudah udah lama sekali mencoba untuk mengamati bahwa orang Kristen yang sehat itu dia harus memenuhi 3 macam disiplin. Disiplin pribadi, ya. Kita tahu kapan kita berdoa, kita tahu kapan kita juga mulai berpuasa, ya. Nanti kita juga akan ada puasa bersama. Kita tahu ya, yang kedua disiplin korporat bersama-sama. Yang ketiga, kita juga tahu kapan itu kita akan melakukan disiplin pemuritan, ya. Baik kita hidup sedang dimuridkan atau kita sedang memuridkan. Nah, teman-teman, aku mau terusin dulu yang tadi 4 macam kerajaan. Ya, yang pertama tadi kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah kerajaan setan. Yang ketiga adalah kerajaan manusia. Yang keempat adalah kerajaan dunia. Ya, yang pertama adalah kerajaan Tuhan, yang kedua adalah kerajaan setan, yang ketiga adalah kerajaan manusia, dan yang keempat adalah kerajaan dunia. 4-4-nya cara kerjanya itu berbeda. 4-4-nya itu cara kerjanya berbeda. Kalau kerajaan Tuhan akan membawa kita menghidupi nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kebenaran. Akan ada di situ kebenaran yang sejati, kemerdekaan. Engkau tidak lagi terikat, tapi engkau dibebaskan di situ. Tapi kalau kerajaan setan, dia akan bilang gini, yang terpenting buat aku adalah kamu menyembah aku. Kalau kamu mau menyembah aku melalui game, do it. Silahkan lakukan itu. Kalau kamu mau menyembah aku ya melalui pornografi, kalau engkau mau menyembah aku melalui pekerjaan, kalau engkau mau menyembah aku melalui status, kalau engkau mau menyembah aku melalui jabatan, silahkan craving for it. Kalau kamu mau menyembah aku melalui mamon, silahkan do it. Itu adalah iblis, itu adalah kerajaan setan dan tipuan paling besar. Dia akan lakukan segala cara untuk menghabiskan waktu kamu menyembah dia. Sampai kamu nggak ada waktu lagi dan nggak kepikiran lagi. Makanya yang pertama tadi kita belajar apa? Balance life. Kita perlu hidup yang balance. Karena kalau hidup kita tidak balance, maka kita akan lemah. Dan pada akhirnya kita akan mudah tertuntun dengan yang bukan Tuhan. Oke? Nah, kalau kerajaan manusia, yang terpenting adalah aku disenangi. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku happy. Itu sebabnya kadang ada mungkin pernikahan-pernikahan tertentu yang kok bisa cuma beberapa bulan, habis itu nggak menikah lagi gitu. Bisa, gue udah nggak nyaman, gitu kan? Gue udah nggak happy, gitu kan? Ngapain gue terusin? Apakah betul pernikahan itu cuma sekedar kita nyaman? Kayaknya enggak loh, gitu ya. Nah, itu adalah kerajaan manusia. Tolak ukurnya yang penting saya senang, saya happy. Segala sesuatu kalau tidak menguntungkan saya tidak mau melakukan.
Kalau ada teman ajak saya, boleh, dia mesti traktir. Nah, kerajaan manusia seperti itu. Kalau kita lagi femsel, kita nggak pikirin orang, kita nggak nanyain orang. Pokoknya yang penting aku. Ini adalah kerajaan si aku. Ya, tolak pikirnya adalah aku. Ya, tidak berpikir hal yang lain. Yang keempat adalah kerajaan dunia. Dunia datang dengan memberikan set of rules. Ya, kalian semua sudah sama-sama tahu. Contoh, ini contoh aja ya. Kalau misalnya kita di Indonesia, katanya sebelum menikah itu bagusnya punya apa? Ayo, ada yang bisa jawab di sini? Coba di unmute dulu. Sebelum menikah harus punya apa? Ayo, apa yang pertama? Rumah. Yang kedua, sebelum menikah, pasangan pasti udah punya. Kalau nggak punya pasangan itu namanya ngarepologi ya. Nah, yang pertama dibilang mesti punya rumah. Yang kedua punya apa? 5M. Ya, itu nggak tahu apa. Menikah. Maklum ya, ada orang-orang yang udah pengen merit kayaknya. Merit gitu ya. Nanti ya bro, Februari. Ya, yang kedua harus punya apa? Ya, 5M ya, 5 miliar gitu kan. Yang ketiga harus punya apa? Punya mahar, punya mas kawin katanya. Punya mobil gitu ya. Tadi udah dikasih tahu brother kita ya. Jadi ada dibilang di situ harus punya rumah, harus punya 5M ya. Juga harus punya mobil gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bukan set of rules dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan nggak ada tulisannya bahwa ketika kamu mau menikah, kamu harus punya 5M, kamu mesti punya rumah, kamu mesti punya mobil gitu loh. Tetapi memang yang dipersiapkan itu berbeda gitu ya. Nah, di dalam dunia ini banyak yang kayak begini-begini. Ini baru contoh kecil. Gitu loh. Contoh, di dalam dunia mereka ngeset, misalnya gini, kamu boleh berpikir untuk merubah identitas, berganti identitas, dan sebagainya. Kamu tidak akan, kamu dipersilakan untuk mau menentukan sekarang, mau menentukan nanti boleh. Tahu nggak guys, aku sering kali ditanya jawabannya gitu ya, ditanya sama teman-teman, Pes, how about the LGBTQ, the trans, the transgender, the queer, the whatever it is gitu ya. Aku bilang gini, simple kok cara ngejawabnya. Coba ya, seandainya 20 tahun atau 30 tahun lagi kuburan kamu digali sama seseorang gitu ya, di mana dia adalah seorang ahli mungkin antropologi atau ahli geologi gitu ya. Menurut kamu butuh berapa lama untuk menentukan bahwa yang digali ini tengkoraknya pria atau wanita? Oke, cuma sebentar. Setelah dia gali, dia lihat ini cowok, ini cewek gitu loh. Nah, fakta bahwa sekarang kita kehilangan sebuah identitas yang besar dalam sekeliling kita, itu membuktikan bahwa manusia berjalan semakin menjauhi Tuhan. Dan ketika kita berjalan menjauhi Tuhan, keabnormalan terjadi. Hal yang sederhana kita nggak bisa putuskan. Padahal sudah diberikan identitas langsung dari bawaan lahir kita. Ya, nah ini adalah hal-hal yang memang kita melihat dan sometimes we just have to be simple. Okay? For those, buat orang-orang yang akan ngegali kuburan kita, mereka nggak bakalan bingung tuh. Dalam 2-3 menit mungkin mereka udah bisa ngomong, this is a man, atau this is a woman. Tapi kadang kita bisa berpikirnya tuh ribet gitu ya. Nah, anyway, 4 kerajaan yang kita ketahui ini, firman Tuhannya kerajaan Allah tentunya dalam Matius 6 ayat 33, kerajaan setan itu dalam Lukas 4 ayat 3, kerajaan dunia itu adalah Lukas 4 ayat yang kelima, dan kerajaan manusia itu adalah Filipi 3 ayat yang ke-19. Jadi kita mempelajari ini karena berdasarkan dari firman Tuhan. Lalu kemudian hal yang kedua, kita udah belajar bahwa we have to manage to have a balanced life. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kita harus memiliki kehidupan yang seimbang. Ya, sama-sama teman-teman kita katakan balance life ya. 1, 2, 3. Balance life ya. Sama-sama kehidupan yang seimbang. Lalu yang kedua, the fullest of life, yaitu apa? Maksimal. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya gini guys, ketika kita hidup ya, setiap orang perlu tahu bahwa kita tidak berlomba kepada perlombaan orang. Kamu harus ambil kaca, lalu kamu ngelihat sendiri dirimu, lalu kamu bilang, I will do the best, ya, the very best version of me this year. Maksudnya apa? Kamu nggak bisa bilang gini, kenapa si A kelihatannya lebih hebat dari aku? Kenapa si B kelihatannya lebih hebat?
setiap orang telah diberikan kemampuan berbeda-beda. Yang kamu akan diminta pertanggungjawaban adalah apa yang dititipkan ke dalam diri kamu. Ya, contoh, ada yang mungkin bisa main musik, ada yang mungkin bisa olahraga, gitu ya. Ada yang mungkin jago bikin karton, gambar-gambar, lukis-lukis dan sebagainya. Nah, kamu perlu mencoba ya setiap bidang ini sampai titik yang terbaik. You never know bahwa kamu ternyata diberikan talenta yang berlebih. Kamu nggak pernah tahu bahwa ternyata kamu diberikan kemampuan di atas rata-rata. Kalau kamu selalu aim atau kamu selalu hanya melihat batas bawah. Kita perlu mengupgrade diri kita, ya. The fullest of life. Kenapa kita juga berpartner dengan Let's sekian tahun, kita mau belajar, kita mau mengenal. Teologi is just information, ya. Tetapi teologi atau informasi ketika digabungkan dengan hati yang haus dan lapar, itu jadi api, itu jadi terang. Tetapi kalau kamu stand cuma hanya sekedar di informasi, nggak ada lagi orang yang mau ngobrol sama kamu. Kenapa? Lebih baik ketemu YouTube, nggak bawel. Lu mau, lu dengerin, selesai, lu stop. Tapi kenapa ada orang yang mau ketemu sama kamu? Karena even though ya kamu juga memiliki pengetahuan yang luas, tetapi kamu juga punya hatinya Tuhan. Di dalam corporate prayer, kita berdoa, fervently prayer. Kita berdoa untuk setiap daripada kita, ayo dapetin hatinya Tuhan. Dapetin hatinya Tuhan. Karena kalau lu cuman pinter, tapi lu nggak punya hati Tuhan, lu akan kehilangan yang paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Oke? That's why we have to aim the fullest of life. Ayo sama-sama di bidang kita bikin ya, bikin rencana apa yang mau aku jajaki. Mungkin kamu mau belajar sesuatu yang baru, mungkin bahasa yang baru, mungkin kamu mau belajar something new, it's okay. Ya, kadang mesti olahraga. Kemarin pada waktu kita lakukan ini lucu banget gitu ya, the fullest of life. Kita minta semua nambahin, kurangin, mulai atau berhentiin gitu ya. Mereka bilang mau stop makan babi. Dan lucunya setelah itu beberapa jam kita pergi ke restoran yang jualan babi. Ya, tapi puji Tuhan aku lihat nggak pada pesen juga sih gitu loh. Bahkan ditanya, ini jam 5 casiunya udah mau keluar. Begitu kita ngobrol sampai malam, ini casiunya gimana? Nggak jadi, batal. Hari pertama batal, nggak tahu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, udah hari keenam ya. Kita nggak tahu ya, semua tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan ya. Nah, tapi itu menarik banget. Ada yang punya goalnya mungkin mau exercise ya, mau nge-gym ya, supaya yang kurus menjadi berotot dan supaya yang gemuk menjadi kurus ya. Lucu ya, gym itu bisa berlaku vice versa gitu ya. Nah, it just happen gitu. Coba explore new things di tahun ini 2023 ya. Biarlah hidupmu bukan cuma ada di rumah, lalu kamu bangun, YouTubean, makan siang, Netflixan, drakoran, dracinan gitu. Aduh, itu sayang banget karena kita udah nggak lagi di dalam pandemi, tapi kita juga sudah bisa mulai memiliki goal, rencana, explore new things. Oke? Tahun ini kita juga diundang sama Pastor Tian untuk datang nanti ke conference kalau Tuhan izinkan. Yuk sama-sama kita bisa betul-betul siapkan diri, kita boleh mungkin pergi bersama gitu ya. We want to explore. Gereja kita itu dulu tiap tahun kita pasti ada explore new things loh. Kita ada going somewhere, either kita belajar atau kita share atau apa itu, but we always explore ourselves. What about you? Apakah tahun ini kamu membatasi diri kamu? Ya, tidak hanya kita yang cuman istilahnya mahasiswa atau student, tapi no. Mau kamu mahasiswa kek, mau kamu profesional, mau kamu keluarga, apapun itu, kamu perlu ada portion, perlu ada porsi untuk explore hal-hal yang baru di tahun 2023. Oke? Ya, I mean I think that's really important for us to know. Dan yang ketiga adalah purpose driven life ya. We have a really good network gitu ya, waktu kita ada di China, kita have a really good network gitu ya dengan belajar tentang purpose driven life gitu kan.
Dan firman Tuhan bilang gini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena, nah kata-kata udah karena aja tuh udah purpose driven gitu loh. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga nah baru apa-apa. Nah, dalam hal ini kita perlu belajar bahwa di dalam segala sesuatu itu kita memiliki sebuah tujuan. Ya. Di dalam segala sesuatu kita perlu memiliki sebuah tujuan. Tidak ada yang cuman hanya sekedar lewat. Kenapa aku ketemu sama kamu? Kenapa nggak ketemu sama dia? Kenapa aku suka sama si ini dan aku bukan suka sama si itu? Kenapa aku saat ini bisa connect dengan BCC dan bukan dengan BCA gitu misalnya? Kenapa aku connect dengan hal ini? Kenapa aku connect dengan hal itu? Kita harus tahu kenapa Tuhan menginginkan kamu ada di dalam situasi dan posisi kamu yang sekarang. Itu pasti karena ada alasannya. Itu sebabnya kenapa kita semua diciptakan begitu unik di dalam kehidupan kita tentunya. Nah, malam hari ini ada 3 biblical life principle yang aku mau bagikan. Yang pertama, selalu koridornya balance life, balance life, balance life. Ya, kalau kamu hanya fokus kepada keluarga, tapi kerohanian kamu drain out atau juga kering, kamu juga nggak akan bisa jadi apa-apa. Kamu juga nggak akan bisa mendukung pergumulan keluargamu. Kamu juga mungkin nggak akan bisa melakukan banyak bagi keluargamu. Kamu mungkin nggak akan bisa menjadi tiang doa bagi keluargamu. Dan yang mengerikan, kamu mungkin nggak bisa menjadi jawaban bagi keluargamu. Oke, balanced life. Yang kedua, the fullest of life. Ya, setiap daripada kita silahkan bertumbuh di dalam pace kita masing-masing, di dalam kecepatan kita masing-masing, tapi kamu mau explore, kamu mau trying the best. You never know apakah kamu orang dengan 1 talenta, dengan 5 talenta, dengan 10 talenta, it doesn't really matter. Yang penting kita mau mencoba, dan mencoba. Yang ketiga, dalam segala sesuatu, temukan karena apa. Temukanlah tujuannya. Kita perlu menemukan alasan kenapa kita saat ini ada di sini, kenapa saat ini aku sedang menikmati waktu bersama-sama, jam 9 malam, pada saat 6 Januari 2023, which is sekarang. Semua ada tujuannya. Itu berarti dalam segala sesuatu kita berpikir karena apa. Oke? Nah, aku tahu bahwa ketika kita mendapatkan hal ini semua akan mungkin nggak gampang untuk kita boleh mencoba melakukan ini gitu ya. Itu sebabnya di dalam PPT yang berikut ini aku bagikan sedikit ya gambarannya. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Kadang kita di dalam kita mau mencoba sebuah hal yang baru, ada tingkatan tahapannya, guys. Dan kadang mungkin kita nggak segampang itu mengubah sesuatu yang kita sudah seringkali lakukan gitu loh. Ya, yang pertama kamu harus mulai mengubah apa yang kamu percayai. Dan ketika apa yang kamu percaya itu kamu rubah dan kamu mulai melakukan, itu berarti kamu mulai menanamkan nilai di dalam kehidupan kamu. Dan nilai-nilai yang kamu punya dalam hidup kamu, ketika kamu lakukan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Ya, nah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi gaya hidup atau lifestyle. Ya, lifestyle yang dilakukan bersama-sama dengan anggota keluargamu, bersama DNA-mu, bersama dengan Femselmu. Misalnya nanti, oh kita punya culture nih di Femsel Barat, di Femsel Moi, di Femsel China, di Femsel mana gitu kan? Kita punya gayanya apa? Ya, apa culture-nya itu? Dan pada akhirnya baru kita akan menjadi the center of influence. Ya, contohnya misalnya kayak begini. Kalau kamu punya kepercayaan bahwa kamu itu hidup mengedepankan takut akan Tuhan, ya, otomatis ketika kamu bekerja, kamu punya nilai kalau kerja itu tidak bohong. Nah, otomatis ketika kamu bekerja tidak bohong, kamu lakukan terus, ya, kamu akan dibilang sama bosmu, your habit selalu berkata jujur. Oh, kamu punya habitnya berkata jujur, gitu kan? Nah, kemudian kalau kamu lakukan terus habitnya itu, otomatis akan berdampak gaya hidup kamu itu gaya hidup yang penuh dengan kebenaran, gitu loh. Dan ketika kita melakukannya bersama-sama, otomatis di dalam culture kita, kebudayaan kita, kita akan lebih suka bertemu dengan sesama orang yang sama-sama suka hidup dalam kebenaran. Otomatis itu seperti itu. Dan pada akhirnya
kita akan menjadi the center of influence. Maksudnya apa? Seperti doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga. Ada amin, teman-teman sekalian? Ya, nah aku berdoa supaya kita juga bisa mengerti beberapa hal ini, gitu ya. Dan seringkali kita juga suka kita suka di dalam kehidupan kita kadang suka nggak pede gitu loh. Kita suka nggak yakin bahwa apakah aku bisa melakukan ini? Apakah aku orang yang tepat gitu ya? Apakah can I do this? Can I do that gitu ya? Nah, untuk itu nanti aku akan minta Elita ya, setelah kita akan selesai ini, beberapa dari kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, kita sudah mempersiapkan ada a detail planning dan kalian boleh stay di sini gitu ya untuk nanti sama-sama mungkin bisa dibantu oleh teman-teman kita yang lain. Nah, tetapi I have really good news juga buat sekalian, buat kamu semua, bahwa sebetulnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, aku berdoa supaya visi kita di tahun ini 2023 let the light shine itu benar-benar sounding dan itu benar-benar echoing supaya kita mulai paling tidak hari ini 6 Januari 2023 kita mempersiapkan diri kita. You are going to be glowing, you are going to be the center of influence, you are going to do the offensive gitu ya. You are going to pray, kamu bakalan doa bersama-sama. Ya mungkin ada teman-teman yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk berdoa keliling atau apapun itu, you can do apapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kamu, yang tentunya di dalam koridor balance ya, di dalam koridor Christian life principles itu. Dan kita mau sama-sama ingat firman Tuhan ini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.